Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 masih tentang organ gerak hewan. Sambil kamu melihat video ini, silakan dibuka buku siswamu halaman 8. Kita lanjutkan ke halaman 9 ya. Di situ ada gambar. Di bawah gambar terdapat sebuah cerita. Mari kita baca pertama bersama-sama gambar yang pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci Pak Rudi. Gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerak lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terdapat atau terkandung rangkaian cerita, maka disebut gambar bercerita. Kita lanjut ke halaman 10, silahkan kamu buka. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Nah, sekarang ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kamu membuat gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Setelah membuat gagasan, kamu membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Setelah selesai membuat sketsa, langkah terakhir adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan alat pewarna lainnya. Nah, untuk media yang digunakan, kamu perlu memakai media alas gambar. Bisa kamu gunakan buku gambar ya. Kemudian media pewarna, ada pensil warna atau cat air, bebas kamu punyanya yang apa. Nah, silahkan kamu membuat gambar ilustrasi. Kemudian sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Jadi nanti gambar itu harus merupakan sebuah gambar bercerita ya. Selanjutnya, setelah kamu selesai menggambar, silakan kamu buka halaman 12. Di situ ada gambar yang menceritakan tentang kelinci. Nah, sekarang
Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Ini saya kasih contoh ilustrasi ceritanya dari Bu Umi ya. Nanti kamu buat sendiri dengan kalimatmu sendiri boleh, mau sama seperti punyanya Bu Umi juga boleh. Gambar yang pertama, Udin memelihara kelinci. Induk kelinci Udin memiliki 3 anak. Anak kelinci menyusui ibunya ketika merasa haus. Kemudian gambar kedua, selain membutuhkan minum, kelinci juga membutuhkan makanan. Makanan kelinci adalah wortel. Gambar yang ketiga, kelinci termasuk hewan peliharaan yang aktif bergerak. Kelinci suka berlari-lari sambil meloncat. Nah, seperti itu contoh cerita dari gambar ilustrasi ini. Selanjutnya kamu perhatikan halaman 13. Di situ ada gambar organ gerak pada kelinci. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut. Nah, di situ di bawahnya ada tabel. Nama organ geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk apa? Fungsi yang utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sekarang kamu amati bawahnya. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Ayo kita amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Silahkan kamu buka halaman 14, kemudian buatlah tabel seperti itu di buku tulismu dan tulislah nama hewan, nama organ gerak, dan fungsinya seperti contoh dari Bu Umi berikut. Kalau fungsinya mau kamu tambahi sendiri juga boleh. Ya, yang pertama ada ikan, organ geraknya adalah sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Katak, nama organ geraknya kaki, fungsinya untuk meloncat. Burung, nama organ geraknya sayap, fungsinya untuk terbang. Ular, nama organ geraknya adalah perut, fungsinya untuk melata. Kadal, nama organ geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Kambing, nama organ geraknya kaki, fungsinya juga untuk berjalan. Di halaman 15 ada kegiatan ayo berkreasi. Di situ kamu diminta untuk membuat replika atau model kerangka hewan vertebrata dan juga organ geraknya. Nah, di situ yang perlu disiapkan adalah alat dan bahannya: kertas karton atau kardus yang tebal, gunting, pensil, penghapus dan penggaris. Kemudian langkah kerjanya, buatlah pola perbagian sesuai dengan gambar tubuh hewan yang kamu pilih, misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain, itu jadi dipisah-pisah. Kemudian gambar pola akan sangat menentukan hasilnya, jadi gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagian agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya.
Guntinglah kertas sesuai pola. Arah gunting harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Akan tetapi kegiatan ini tidak perlu dipraktikkan, yang penting kamu tahu langkah membuatnya dan apa saja alat dan bahannya ya. Kita lanjut ke halaman 16. Ayo kita baca bersama-sama bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Silahkan kamu baca sendiri bacaan di situ dan kamu pahami ya. Setelah membaca, kemudian sekarang ayo kita mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya seperti kemarin. Di sini sudah saya tuliskan contohnya. Silahkan kamu tulis di bukumu sendiri ya. Paragraf pertama, ide pokoknya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Kemudian ide pokok paragraf kedua, salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Kemudian untuk paragraf ketiga, ide pokoknya, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuh yang unik. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Silahkan ditulis ya. Kemudian untuk tugas yang terakhir, tugasmu di rumah adalah membuat karangan singkat dengan ide pokok yang sudah ada di situ. Paragraf pertama, ide pokoknya aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Kemudian setelah membuat paragraf, kamu tuliskan perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata yang merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Nah, amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu, catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Satu saja ya hewannya. Nah, nanti yang dikumpulkan pada Bu Umi itu adalah tugas halaman 18 dan 19 saja ya. Tetapi yang di depan juga harus dicatat. Nanti kalau saya meminta catatannya, kamu harus punya. Kalau saat saya meminta catatannya kamu tidak punya, berarti kamu tidak menyimak video pembelajaran yang saya bagikan. Begitu ya. Baiklah, pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan patah semangat, harus selalu semangat belajar demi masa depan yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.